Mungkin saya akan membuka bukan pertanyaan sih atau apa yang mau disampaikan oleh teman-teman tentang yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber dari Bapak Rusdi Saki, dari Bapak Hendra dan Bapak Faisal gitu. Mungkin nanti saya akan buka 2 sesi gitu. Yang pertama ini mungkin tiga penanya atau tiga apa sih yang mau disampaikan oleh teman-teman. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ada di depan untuk menyampaikan. Dipersilakan mbak-mbak yang cantik, yang manis, mas-mas. Gak ada ya? Ada. Oh. Diperkenalkan mbak ya namanya. Tidak usah nomor HP, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniel Masahe, asal saya dari Desa Ujung Piring, Timur Bangkalan. Nah, pertanyaan saya, apa solusi dari minimnya minat generasi pada saat ini pada hal-hal yang berbau literasi? Saya rasa hal ini penting untuk kita perhatikan bersama, mengingat keberlangsungan komunitas-komunitas sastra dan perkembangan karya-karya sastra hari ini untuk kedepannya ada di tangan kami, para generasi muda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa udah mbak namanya mbak? Cek manis sebenarnya. Oh Irma ya. Iya. Modus kan enggak apa-apa, kan begitu. Karena jangan sampai teater itu pertunjukan teater itu sebagai modus gitu. Cukup saya saja yang modus gitu. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari penanya tentang solusi gitu, tentang literasi. Mungkin saya awali dari Bapak Rusdi Saki dulu. Apa pertanyaannya? Solusi tentang literasi, perkembangan literasi begitu Pak. Sulit Mbak, karena sekarang generasi muda itu sudah demam HP. Sebenarnya secara bacaan banyak mereka, setiap hari selalu baca. Tapi yang dibaca WhatsApp, ya paling panjang mungkin Facebook gitu. Untuk baca, nah kalau saya ingat ada senior saya almarhum Akudiat, beliau memulai menulis naskah drama dan dia termasuk dahsyat juga ya, kalau menurut saya. 5 kali memenangkan sayembara naskah drama Dewan Kesenian Jakarta tahun 70-an itu karena dia suka membaca. Nah sekarang siapa yang suka membaca? Jadi saya kira kalau mau cari solusinya ya harus membaca. Membaca apa saja lah, baca buku, baca koran, baca Quran. Ya, saya kira semua baca Quran, tapi ngerti nggak Quran itu isinya apa gitu loh. Jerui, dalam ini, sulit ini. Jadi itu, ini omongannya senior tuh gitu ya. Karena sudah senior tuh sudah berbau tanah, jadi harus selalu ingat pada katanya sih kalau banyak baca Quran nanti di alam kubur itu ada penerangnya dari Al-Quran. Semua ditinggalkan, saudara, harta, benda. Yang menemani itu hanya bacaan Al-Quran. Keren ya. Itu kata Rasulullah, itu bukan kata saya gitu. Jadi kalau secara harfiah, secara duniawi ya itu tadi, kalau menurut Pak Akudiat harus banyak baca. Dia mengawali menulis naskah itu karena banyak membaca. Dia sejak kecil, sejak sekolah rakyat, kalau dia sekarang SD, itu di rumahnya, di rumah Pak D-nya atau pamannya itu ada langganan koran. Dia di desa tapi pamannya itu langganan koran, langganan majalah, dan itu jadi
santapan dia setiap hari. Kemudian juga dia suka nebeng. Sekarang lagi musim nebeng ya. Nebeng baca di beberapa perpustakaan di daerahnya, kemudian juga nebeng baca di, dulu itu banyak lapak-lapak persewaan komik. Sekarang sudah nggak ada ya. Nah, itu yang jadi cikal bakal dari kegemaran dia menulis. Kemudian juga untuk strategi supaya anak-anak suka membaca literasi, itu juga suka melihat. Sekarang kalau anak-anak sekarang, zaman sekarang melihatnya kan juga melihat HP gitu, tapi dia nggak pernah melihat pohon yang sedang berbunga, bunganya itu apa namanya, kemudian daunnya bentuknya bagaimana, itu nggak ada di HP. Itu yang harus dilihat di alam sekitarnya dia. Atau dia punya piaraan, paling yang memelihara orang tuanya, ayam atau bebek atau kambing. Ya, piaraan cewek. Saya kira gitu ya, anunya yang mungkin kalau menurut saya solusinya agar anak-anak didik kita mau baca naskah literasi itu ya mereka harus terbuka pada alam sekitarnya. Saya sendiri kalau mengajar itu nggak banyak ngomong, saya menghajar ya, kalau saya menghajar itu nggak banyak ngomong. Tanya Pak Tocil ini, saya langsung main tangan aja. Kalau mengajar dengan omongan itu nggak akan didengar gitu loh. Jadi dengan tangan, maksudnya mereka saya beri bahan bacaan yang harus mereka baca. Jadi mata kuliah yang mahasiswa yang ikut mata kuliah saya selalu saya kasih naskah atau bahan-bahan kuliah itu berupa tulisan atau literasi tentang apa yang harus mereka ketahui pada waktu kuliah itu. Jadi saya ngomongnya cuma sedikit aja. Sudah dibaca, sudah mengerti, ya sudah kita pulang kalau gitu. Gitu aja. Ngapain repot-repot kan ya? Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rusdi Zaki, dan betul kata beliau, dan beliau juga salah satu dosen favorit saya di kampus karena tidak banyak ngomong, diberi bacaan selesai ngopi gitu. Selanjutnya mungkin dari Mas Hendra dan langsung ke Mas Faisal. Kalau saya mau nanya, berapa orang di sini yang suka ngakses AI? Semua ya? Wah, selamat tinggal literasi kalau gitu. Pertama, kalau strateginya tinggalkan AI. Saya jadi ingat, saya itu bahaya banget itu. Saya pernah baca tapi lupa ya. Ada seorang perempuan Prancis, dia menulis gini nih. Seandainya AI bisa membantu saya mencuci dan memasak, maka saya akan tetap menulis dan berkarya. Itu menarik gitu. Sekarang kan enggak kan, kita berkarya dibantu AI. Itu kan, waduh. Jadi kalau isunya hari ini itu matinya kepakaran, ya benar. Orang aja mau berobat, tinggal ditanya obat yang paling manjur buat sakit pinggang. Oh, itu udah ada semua. Bagaimana caranya menghilangkan stres, dijawab semua. Bagaimana cara membuat mie yang enak, dijawab. Tapi ada ternyata yang nggak mampu dijawab oleh AI. Apa coba? Saya pernah nanya, apa kebiasaan istri saya? Ternyata nggak bisa jawab dia. Ternyata apa? Ternyata teknologi informasi itu yang disebut sebagai AI itu belum bisa menyentuh sesuatu yang belum diinput ke dalam datanya. Lah, saya melihat sebenarnya ada dua hal yang harus dilakukan oleh teman-teman hari ini. Pertama, kalian harus menjaga kalian agar tetap gelisah. Mungkin ini kalimat gampang, gelisah ya.
Ya karena kan generasi sekarang kan generasi micin, generasi apa? Cherry, generasi blueberry, generasi apa gitu loh. Yang kena senggol dikit langsung nangis gitu. Itu kan gitu-gitu tuh. Tapi itu bukan kegelisahan yang eksistensial yang disebut oleh para tokoh sebagai kegelisahan purbawi manusia itu. Lah, teman-teman berani nggak memunculkan lagi kegelisahan ini gitu? Kegelisahan yang memang kegelisahan kalian. Bukan bagaimana ya biar saya juga putih seperti Irish Bella. Bukan itu gitu loh. Bagaimana ya agar saya sekeren siapa Korea gitu. Bukan itu gitu loh. Karena sebenarnya kegelisahan itu adalah kegelisahan yang diorder, yang di apa? Itu kegelisahan pabrik gitu loh, yang disengaja memang diiklan agar kalian itu kegelisahannya sama. Justru kegelisahan yang paling fundamental dari kita sebagai manusia itu apa? Ingin berbeda dan itu sunatullah sih. Jadi kayak waduh juga jadi senior. Ini belum senior tapi ini belum senior. Itu sunatullah. Ingin berbeda itu sunatullah. Lah kok generasi kita hari ini pengen sama? Ya gimana kamu akan dapat rahmat? Katanya Tuhan berbeda itu rahmat, dan itu sengaja saya buat berbeda. Dan sebenarnya perbedaanmu itulah kesempurnaanmu gitu. Loh kok hari ini kok kita malah justru kalau nggak pakai baju apa gitu, kalau nggak kerudung Az-Zahra atau apa gitu. Iya apa kayak kalau nggak pakai bedak skincare atau aduh kayak langsung kita. Sampai ada orang karena nggak bisa beli sepatu dia bunuh diri pakai tali sepatunya. Itu kan loh, itu ada pelajar yang dia bunuh diri minta dibelikan sepatu, kemudian karena dia dibelikan dia bunuh diri pakai tali sepatunya. Lah artinya itu bukan, lah maksudku ayo dong gelisah lagi kamu sebagai manusia yang sebenarnya apa? Pengen berbeda dengan yang lain. Dan kalau kamu pengen berbeda, disitulah sebenarnya sense of crisisnya itu. Sense of crisisnya itu di situ sebenarnya bekerja. Ketika kamu pengen berbeda, disitulah kreativitas itu sebenarnya bekerja. Apa nih sebenarnya yang berbeda dari saya dengan mereka? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu ya. Karena kalau membaca, saya juga sudah tidak percaya Pak. Jadi mereka sebenarnya banyak membaca justru sekarang. Dan bahkan saya beberapa waktu menulis sebuah pertunjukan di pondok oleh teman-teman pondok, dan saya menyebut dunia hari ini sebenarnya sudah dunia yang ramai, sehingga orang itu tulisan kata itu sudah bejejal dan sampai tidak bisa diurai itu maknanya, sampai bias dan tidak ketemu lagi. Makanya saya pikir kembali kepada kegelisahan kemanusiaan itu menurut saya penting, terutama pengen berbeda itu. Terus yang kedua ada ini lagi, setelah kamu gelisah, yang kedua ini sebenarnya yang menurut saya sekarang sudah nggak ada juga. Apa coba? Gila. Nggak ada anak muda sekarang yang berani gila gitu. Bahkan komunitas teater. Kalau dulu komunitas teater itu dianggap gila. Saya masih tahu ya teman-teman dulu ketika latihan, padahal ini ada jam kuliah. Fauzi. Ini ada kuliah ini. Di luar kita latihan itu cuma pakai celana, enggak pakai baju gitu, celana pendek gitu. Terus bisa pipis di sembarang itu di pagar kampus gitu, karena pagar masih kecil dan terbuka gitu. Dan itu mungkin satu hal yang bisa diperdebatkan ya teman. Wah itu kan melanggar, itu persoalan lain. Tapi bahwa keinginan kamu untuk gila itu kan bukan saya ngajak kalian untuk ngomong-ngomong sendiri terus jalan-jalan di jalan sambil ngapain gitu, ngambil sampah atau bukan itu. Gila yang saya maksud di sini apa? Melampaui batasan-batasan. Termasuk melampaui keterbatasan kita. Loh hari ini kan nggak ada kita pengen melampaui apa yang misalnya, aduh
Kamu dikasih tugas, kamu bisa jawab loh ke dosen. Capek Pak, ada banyak tugas yang lain. Itu padahal batasan yang paling apa ya, profan itu. Sebenarnya nilainya kecil gitu kalau di persentase. Tapi kalian aja udah nggak berani gitu melampaui batasan capek yang coba cuma disuruh buat tugas misalnya. Lah gila yang saya maksud itu. Bahkan sebenarnya termasuk melampaui batas-batas yang mungkin bagi orang lain itu dianggap abnormal ya. Itu penting. Sehingga apa? Sehingga tadi keberanian untuk semalam saya sempat ngobrol juga dengan ada Pak Dayan. Keberanian untuk menyeberang itu. Apa? Menyeberang itu. Melompat gitu dari satu fase ke fase yang lain, itu hari ini hampir kita tidak punya. Nah, masa depan yang kita bayangkan itu jauh 50 tahun nanti. Saya nanti harus jadi pegawai negeri karena nanti kalau dapat pensiun. Iya, kalau kamu hidup sampai 20 tahun lagi ke depan. Kalau kamu keluar dari sini tiba-tiba di luar kamu kena apa, kan kita sama-sama nggak tahu. Padahal masa depan itu apa yang kita hadapi hari ini. Makanya gilalah kalian. Tapi sadar dalam kegilaan itu. Lah itu ndak ada sekarang. Nah itu yang menurut saya dua hal itu yang siapa tadi Mbak siapa? Ima. Tapi yang pertama itu catat benar ya, tolak AI itu. Ya, itu penting sekali karena itu benar-benar membodohkan gitu bagi kita. Terserahlah ada orang yang bilang itu punya manfaat, iyalah apapun pasti ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak itu. Begitu kalau saya. Jadi keberanian untuk itu juga termasuk kegilaan. Makanya saya sampai hari ini sebenarnya membiarkan diri saya agak gaptek. Itu termasuk bagian dari strategi untuk menjaga saya agar tetap waras. Saya megang HP hanya secukup-cukupnya aja. Kalau disuruh gini saya enggak tahu saya. Tapi itu memang saya pakai sebagai strategi saya untuk tadi melawan terhadap kejumutan dan proses-proses kebudayaan yang membodohkan dan lain-lain ke depan itu. Dan saya pikir tantangan ke depan akan semakin berat buat kawan-kawan. Begitu, terima kasih. Saya mau ngomong dari mana ini karena cukup rumit juga, karena strategi apa untuk kejemuan atau minimnya literasi terhadap masyarakat. Saya kan mulai dari gini aja. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau pendidik, kemudian Anda teman-teman sekalian, personal itu malas untuk membaca dan mengetahui perkembangan ya semua literasi lah, maka akan menjadi apa anak-anak dan adik-adik kita? Sebetulnya persoalannya di situ. Sebagai pendidik, Pak. Mohon maaf jika saya bicarakan hal-hal yang sangat sensitif. Maksud saya itu begini. Mas Hendra, mohon maaf, kalau saya itu akrab dengan AI. Kenapa? Karena alasan saya mengajar di salah satu kampus di Surabaya itu yang tidak di STKW saja, tapi di Ciputra, di Universitas Ciputra, karena mahasiswa itu memang sehari-harinya bergelut dengan AI dan AI menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Secara ini, sorry Pak Hendra, kita beda makum ini. Artinya begini teman-teman, setiap hari saya hampir bertemu dengan Gen Z, kemudian kegelisahan mereka, dan benar seperti yang dibicarakan oleh Pak Hendra tadi bahwa kemalasan dan ketiadaan diri, kekosongan diri untuk berbuat lebih dan melakukan pemberontakan terhadap satu sistem culture yang telah dibentuk oleh kapitalistik itu.
Nah, kita tidak bisa lari dari genggaman-genggaman itu, sehingga kita harus pandai-pandai menempatkan diri. Artinya ada waktunya untuk menjahit, ada waktunya untuk merobek. Kita tahu diri, tahu waktu, kapan, dan apa fungsi-fungsi teknologi itu kita gunakan. Mahasiswa dan dosen itu sama-sama tahu AI, cuma mungkin prom-promnya yang berbeda. Dosen mungkin lebih dulu mungkin sensitivitasnya mungkin, oh kalau teman-teman ngerjain ini promnya berarti saya harus pakai prom ini dong untuk bisa ngecek plagiasinya teman-teman dari AI. Kalau di Ciputra AI dibolehkan karena itu perkembangan zaman yang tidak boleh, perkembangan zaman yang akan kita terus temui. Hari ini kita sudah sangat sibuk dengan sistem digital itu, apalagi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Maka kalau menurut saya boleh menggunakan AI, tapi dalam koridor percepatan saja, tapi tidak mengurangi rasa intensitas diri dia sebagai manusia. Dia hanya alat. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh diperalat oleh teknologi. Bagaimana caranya kita tidak diperalat? Kan itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah kita harus berpikir kritis. Gen Z itu tidak punya nalar kritis. Semua dikonsumsi, tidak mempertanyakan dampak kalau di akademik itu outcome dari apa yang dia konsumsi itu tidak difikirkan, tidak dianalisis, ditelan mentah-mentah saja segala informasi dan data, tapi tidak ada tradisi akademik untuk melakukan analisis data, meragukan data dan lain sebagainya. Mungkin strategi saya adalah kayak kembali dulu gak bisa Pak Hendra ya, kita nongkrong baca buku kayak di jalan-jalan, arisan laporan bacaan. Mungkin kita di Unir dulu gitu Pak Rusdi Zaki. Jadi nongkrong teman-teman, ada sekitar 10 orang, arisan buku. Ayo kamu baca ini, kemudian diskusi, baca ini, kemudian diskusi, dan itu terus menerus dilakukan. Saya yakin hari ini sulit ya menemukan tradisi-tradisi membaca, diskusi, saling bantai di forum-forum luar emperan-emperan sekitar kampus. Gak tahu apakah itu bisa dikembalikan nuansa-nuansa itu, dan saya pikir kami semua memang dilahirkan dari tradisi-tradisi seperti itu. Baca buku, laporan, diskusi, baca buku, laporan, diskusi, baca laporan, dan itu ditarget satu hari satu buku. Hendra ini nggak pernah lepas dari buku, saya tahu betul dulu. Serius, apalagi beliau senior ini. Betul, memang apa ya? Ya membaca dan dimulai dari diri sendiri nggak bisa. Ya itu yang harus, saya pikir strateginya kesadaran, sadarlah bahwa saya masih butuh untuk mengkonsumsi literasi, kesadaran bahwa apa yang saya baca sendiri ini butuh teman lain untuk saya ajak diskusi terkait dengan buku ini, dan itu menjadi budaya. Saya nggak tahu lagi strategi ketika menghadapi Gen Z hari ini yang agak sulit. Saya pikir itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber. Dan mungkin saya membuka satu pertanyaan lagi, akan tetapi mungkin lebih merujuk kepada bahasan hari ini tentang tema perkembangan naskah drama sastrawan Madura, begitu. Entah cara bagaimana menyikapi tentang krisisnya penulis di Madura atau bagaimana gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Saya persilahkan Mas Muzamil mungkin.
Ayo, saya persilahkan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati, asal saya dari Sumeneb. Sedikit bercerita sebentar. Di sini Gen Z cenderung menganggap dirinya sebagai seorang yang introvert, senang menyendiri sehingga jarang untuk membangun ruang lingkup kecil, lingkaran kecil untuk berdiskusi. Bahkan kami sebagai Gen Z cenderung berpikir bahwa diri kami ini bisa memecahkan semua masalah tanpa harus berdiskusi dengan orang lain. Nah, ini tentu menjadi salah satu hal yang membuat kami sebagai generasi Z jarang terbentuk dalam golongan komunitas. Lalu bagaimana pandangan para narasumber tentang perkembangan naskah drama untuk beberapa tahun ke depan nantinya dengan generasi Z yang sekarang? Sekian, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Saya memulainya dari Bapak Faisal dulu biar tidak Bapak Rusdi Zaki, karena saya memberi waktu untuk istirahat sebentar Bapak Rusdi. Siap. Hampir puluhan orang setiap hari saya hadapi, dan itu Gen Z. Benar bahwa Gen Z dilahirkan dalam tradisi budaya yang individualistik, merasa dirinya paling bisa sementara rapuh, sangat-sangat rapuh. Saya tahu betul, tidak sekuat generasi yang di depan ini, maksud saya gesekan-gesekan sosial, tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Dan Gen Z memang dibentuk dari satu digital, berpikir digital yang semua hal dalam dirinya itu tidak bisa dilepaskan dari dari gadget. Mungkin kami berempat di depan tidak ada HP 3 hari mungkin masih hidup dan nyaman. Tapi saya nggak tahu Gen Z hari ini kalau dikasih tidak memegang HP selama 3 hari apa yang akan terjadi. Mungkin dia akan bisa saja bunuh diri dan lain sebagainya karena kerapuhan. Misalkan saya ambil salah satu HP-nya teman-teman, kemudian saya baca di depan, mungkin ada psikologinya, ya mental health-nya itu yang rusak. Tapi bagi kami, HP saya diambil kalian kemudian dibaca gak ada masalah, karena terpaan budayanya itu memang beda. Apalagi Pak Rusdi yang melewati lintas batas generasi dan lintas batas situasi. Hempuran dan ancaman-ancaman individualistik itu tidak menyentuh kami sama sekali. Bagaimana strateginya? Ya kalian harus bersosial dong, karena apalagi terkait dengan naskah dan ke depan, karena lu gak bisa hidup ngomong sih kan harus gini Pak Tocil. Teman-teman gak bisa hidup sendiri, kalian tidak setangguh yang apa kalian pikirkan, dan justru yang pura-pura kokoh dan tegar sebenarnya dia sangat rapuh. Dan saya tahu betul, saya menghadapi betul anak-anak Gen Z itu ketika dimarahin pecah, ketika dielus sangat-sangat lemah, sangat lemah sekali. Ini data betul-betul data, dan saya tahu betul bagaimana menghadapi teman-teman Gen Z. Dan memang ada layer antara generasi kami ini dengan Gen Z. Guyonane gak podo, gurauannya nggak sama, kemudian kata nggak sama. Misalkan QQ, ya kan, itu di Instagram itu biasalah. Kemudian oi, kalau di Twitter itu, oi kita nongkrong yuk, oi,
Di mana nih? Woi itu ternyata nggak memiliki makna ajakan, tapi semangat, bos. Nah ini kan sudah ada jarak bahasa antara Gen Z dan kami. Saya nggak paham ketika lihat IG cantik sekali ya, iya-nya tuh iya. Ini bahasa apa ini? Dan kalau itu dikaitkan dengan naskah, mungkin Pak Indra ke depan bahasa-bahasa yang akan digunakan dan logika kultural dalam estetika pertunjukannya mungkin tidak jauh dari apa yang dia lakukan di sekitaran mereka. Jadi kita juga sebagai orang yang agak tua nih nggak bisa menutup mata terhadap selera estetika mereka. Gen Z punya selera estetika sendiri yang tidak dimiliki oleh kami. Contoh, membuat reel 1 detik atau 3 detik yang viewernya ribuan. Kami di depan reel, nyaman ring matur. Mungkin kami nggak bisa dapat viewer 500 lah, nggak mungkin dapat like sampai jangankan ribuan, 200 nggak mungkin kalau kita yang membuat itu. Tapi kalau Gen Z tahu betul selera estetikanya mereka, maka dia dapat apresiasi bisa ribuan, padahal coba gitu-gitu saja. Ini artinya ini ada logika estetika sendiri, ada spirit culture sendiri yang sebetulnya memang berjarak antara kami yang di depan dengan teman-teman. Cuma persoalannya sejauh mana itu hal-hal demikian itu betul-betul menyentuh sisi-sisi kemanusiaan, atau dalam tanda kurung apakah kegelisahan itu memang kegelisahan yang berlandaskan pada aspek-aspek kemanusiaannya, atau kalau bahasa sastra itu tema-tema universal itu. Mungkin itu sih. Jadi saya nggak bisa menolak Gen Z, artinya dia punya selera estetika sendiri dan kita harus saling paham nih tentang selera estetika mereka, cara berpikir mereka, kemudian wacana-wacana yang mereka geluti, karena dia punya pangsa pasar sendiri. Mungkin itu sih. Saya langsung aja. Jadi kalau tadi langsung pertanyaannya kita buat apakah saya rekayasa sendiri pertanyaan jadi begini. Apakah bisa Gen Z menulis naskah drama itu? Bisa. Bisa, karena sebenarnya karya sastra itu berangkat dari kehidupan gitu. Dari kehidupannya bahkan. Ya misalnya ya dari kehidupannya apapun, dan sebenarnya tidak ada batasan-batasan di dalam karya sastra, termasuk juga naskah drama. Apapun bisa ditulis. Saya jadi ingat Rawayan juga ya. Di buku Rawayan yang 2017 itu yang di dalamnya tadi ada Rozaki, ada Soefur Rida dan lain-lain. Itu Soefur Rida itu menulis naskahnya yang 3 lapis kesedihan itu ternyata diambil dari mana coba? Jadi dia ngumpulkan tulisan-tulisan, status-status yang ada di Facebook. Boleh bereferensi. Oh iya. Ah, ini bukunya ini. Ini 2017 DKJ menerbitkan ini. Dari lomba naskah, kemudian jadi dia menulisnya dari status-status di Facebook. Termasuk juga di sini ada Riyadus Sholihin, dia juga menulisnya dari sosial media. Jadi dia ngumpulkan itu loh, mulung di sosmed itu loh, kata apa kalimat yang menurut dia mungkin, atau mungkin agensi lebih dekat dengan quote-quote yang itu dipulung kemudian disusun menjadi naskah. Ya artinya kalau tadi pertanyaannya kita rubah menjadi apakah bisa
Gen Z itu menulis naskah drama, saya pikir ke depan peluangnya semakin besar. Pertama, bahan bakunya bisa didapat dari mana saja, termasuk sosial media sebagai ekosistem kesadarannya gitu, yang sekarang kalian sudah ada di situ gitu, dan itu bisa sangat ini saya pikir. Terus yang kedua, pertanyaannya saya balik, mau nggak tapi Gen Z menulis? Gak pakai ChatGPT loh. Nggak pakai ChatGPT loh, karena kalau ChatGPT bisa langsung buatkan naskah drama romance, keluar langsung dik gitu. Jadi sebenarnya justru menurut saya peluang kawan-kawan Gen Z ke depan semakin besar. Saya tidak menolak Gen Z, saya tidak menolak milenial dan seterusnya. Sebagai satu periodisasi saya pikir kalian harus ada, dan ke depan kalian akan menghadapi lagi generasi lain yang mungkin bisa generasi apa gitu namanya, generasi mesin misalnya, generasi apa misalnya, itu akan ada lagi dan itu real akan kalian hadapi, dan mungkin persoalannya akan lebih besar. Tapi ya itu tadi, ada nggak kira-kira kemauan menulis? Padahal apa? Bahan baku semakin banyak dan peluang distribusi juga semakin terbuka lebar. Dulu mungkin kita masih menangi apa? Kecapok. Ketika misalnya kemudian muncul sastra digital, tapi digital itu masih berupa web gitu, masih elektronik dan lain-lain. Masih elektronik. Kalau baca puisi di radio itu sudah gawat gitu. Nah sekarang orang semua juga sudah bisa menulis puisi di sosmednya masing-masing, bisa membaca puisi di TikToknya masing-masing, dan semua diakses oleh seluruh dunia gitu. Tapi persoalannya, kesadaran kalian sampai nggak ke situ gitu, kemauan kalian untuk menulis atau sampai ke situ enggak? Karena jangan-jangan generasi Gen Z hari ini justru kesadarannya memang masih kembali lagi kepada kesadaran mistis atau kesadaran magis itu gitu loh. Belum sampai ke kesadaran kritis seperti yang disebut oleh Bapak dosen kita ini, soal bagaimana memanfaatkan digital dan lain-lain, soal memanfaatkan AI dengan baik dan lain-lain. Jangan-jangan kesadaran kita itu masih ada di dalam kesadaran yang tadi, sehingga kita malas menulis. Maksudnya menulis dengan kesadaran yang baik-baik tadi, yang mungkin ketika masa tua bisa dipetik gitu ya dan mengantar kepada kehidupan yang lebih baldatun, tayyibatun dan lain-lain itu. Nah persoalannya saya pikir itu lah. Jadi ya ayo, saya jadi ingat ini ya, sebenarnya di antara strategi pemajuan kebudayaan ada yang bisa direbut oleh teman-teman muda, dan itu ditulis di UU Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 gitu. Apa salah satunya? Salah satunya pendokumentasian dan pendokumentasian dan pelestarian. Artinya teman-teman bisa lagi mengakses tradisi, mengakses apa gitu, walaupun hanya dengan tetap berbekal dengan senjata kalian itu, senjata yang paling canggih hari ini, bahkan bisa dipakai untuk menghancurkan negara gitu. Dan loh, netizen Indonesia kan paling ditakuti di dunia karena penggunanya paling banyak, dan ketika ngomong di sosial media itu paling pedas dan tajam. Itu diakui dunia. Kenapa nggak kalian memanfaatkan ini sebagai tadi kerja pendokumentasian dan pelestarian dan seterusnya itu? Ya saya pikir itu sih kemauannya. Saya pikir mau nggak kalian memanfaatkan itu sebagai media ekspresi, baik di sastra atau naskah drama dan seterusnya, gitu mungkin. Sudah. Terus saya ngomong apa? Jadi sebenarnya Gen Z itu bisa nulis tanpa chat apa tadi, chat GPT tadi itu tahun 40-an, sebelum ada digitalisasi, perkembangan digital itu, Samuel Beckett itu menulis naskah yang nggak pakai dialog.
Judul naskahnya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nafas, breath, ya betul breath. Nah, soalnya saya bahasa Inggris itu nggak bisa, kalau bahasa Madura lebih paham saya. Jadi dalam naskah itu tidak ada dialog, tidak ada konflik, tidak ada dramatisasi, hanya ada suara nafas. Nah, tapi sudah didahului oleh Samuel Beckett tahun 1940-an. Mungkin nenek kalian belum lahir waktu itu. Dia sudah menulis itu. Yang saya lihat sekarang Gen Z itu Gen Z. Kalau saya Gen Z namanya. Gen Z itu untuk menghidupkan listrik itu. Bisa sebenarnya untuk menghidupkan lagi dunia penulisan itu. Dengan model-model ya tadi, mungkin naskah minimalis, naskah-naskah yang berupa simbol-simbol, atau naskah-naskah yang ada adzan. Senin ya, kita dengarkan azan dulu ya. Ya, jadi itu tadi. Saya kira penulisan naskah drama itu nggak akan berhenti lah. Paling tidak selama Dewan Kesenian Jakarta selalu bikin sayembara naskah drama, pasti ada yang ngirim. Apapun bentuknya. Seperti tadi diceritakan, ada yang kutipan-kutipan dari Facebook dan sebagainya tadi, dari chatting para pengguna sosmed itu. Bahkan juga seperti dikatakan Mas Hendra tadi di Anukoya ya, ada pertunjukan yang hanya dengan kata hantu Tuhan, hantu Tuhan. Mungkin Tuhan hantunya Anukoya ini lebih sublimasi daripada Tuhannya Joko Sucipto. Karena dia tidak mengartikan apa-apa, iya, tidak mewujud apa-apa. Saya kira itu tahun 70-an juga ada puisi yang bicara gitu. Antara Bling-Bling, kemudian yang saya ingat itu tragedi Wingka dan Sihka. Itu katanya cuma 2 aja. Kalau boleh saya baca tragedi Wingka dan Sihka. Kawin, 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 kawinka, winka, sih, winka, winka, sih, kasih, 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 si, kaku. Itu puisinya Sutarji tahun 77. Saya kira itu. Jadi Gen Z nggak usah risau, nggak usah galau. Yang penting mana karya kalian, gitu loh. Itu aja saya kira. Makasih. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber. Mungkin tidak ada lagi satu penanya karena kita dibatasi waktu. Apa yang bisa kita dapat dari ketiga narasumber ini mungkin sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi saya ketika menghadapi era kekinian gitu, ketika aplikasi-aplikasi yang telah meracuni kita, tetapi bagaimana kita memanfaatkan aplikasi itu supaya menjadi lebih memaksimalkan diri gitu. Untuk diskusi pada pagi sampai siang hari ini, saya tidak akan pernah menyimpulkan ketika ada diskusi, karena ketika ada kesimpulan maka disitulah kegelisahan kita akan selesai begitu. Kalau boleh saya berbicara,
Saya tidak pernah menolak apa yang namanya perkembangan zaman sekarang, pertumbuhan itu, cuman saya berharap kepada teman-teman jangan sampai teman-teman hanya memikirkan sesuatu yang wow gitu, dan teman-teman lupa gitu. Teman-teman lupa bahwa samping kanan kiri kita, depan belakang kita itu ada peristiwa yang sangat spektakuler nantinya gitu. Jadi jangan selalu berpikiran hal-hal yang sangat wow gitu. Kita melupakan sebelah-sebelah kita, terus sekitar kita melupakan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terus apa yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator dan saya pasrahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara Bapak Rusky Zaki, Bapak Mahendra Cipta, dan juga Bapak Ahmad Faisal yang telah membagikan wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi Fitrianto sebagai moderator yang telah membantu jalannya diskusi yang sangat baik dan lancar. Demikianlah acara diskusi Tanian 10 mengenai perkembangan naskah drama sastrawan Madura. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan. Selamat beristirahat dan sampai bertemu kembali di acara diskusi selanjutnya di pukul 14.00 di Geraha STKIP PGRI Bangkalan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.